Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil. Saya dari Prodi PGMI dengan mata kuliah Pedalaman IPA. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas perkembangan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangan tumbuhan itu ada dua. Ada yang pertama itu perkembangan tumbuhan secara generatif dan yang kedua itu secara vegetatif. Baiklah, akan saya jelaskan dulu apa itu perkembangan generatif dan vegetatif. Nah, jadi perkembangan tumbuhan secara generatif ialah perkembangan tumbuhan yang dilakukan secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Misalnya contoh dari generatif itu seperti penyerbukan yang dilakukan oleh bunga, dan juga umbi akar pisang misalnya. Nah, saya akan tanam umbi akar pisang tersebut. Nah, maka ia akan tumbuh secara sendirinya. Itu contoh dari perkembangan secara generatif. Sedangkan perkembangan tumbuhan secara vegetatif ialah perkembangan tumbuhan yang dilakukan dengan campur tangan manusia atau buatan. Eh, Contoh dari perkembangan tumbuhan secara vegetatif ini yaitu seperti mencangkok, mencetek, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh dari perkembangan tumbuhan secara vegetatif itu bisa kita lihat langsung di kehidupan kita sehari-hari atau kawan-kawan juga pernah melihatnya. Nah, contoh saya ada ini tetangga di desa saya itu menanam bunga bougainville. Nah, dalam bunga bougainville dia tadi terdapat 3 warna yang berbeda. Nah, bisa kita lihat itu adalah contoh nyata dari perkembangan tumbuhan secara vegetatif yang seharusnya bunga bougainville itu memiliki satu jenis warna dalam satu jenis bibit, itu dia bisa langsung mempunyai tiga warna dalam satu jenis bibit yang dia tanam. Nah, itu adalah contoh dari perkembangan tumbuhan secara vegetatif. Baiklah, di sini saya diberikan amanah oleh Pak Dian dengan melakukan eksperimen perkembangan tumbuhan secara vegetatif dengan metode mencangkok. Saya memilih metode mencangkok. Nah, saya melakukan eksperimen ini kurang lebih butuh waktu 2 sampai 3 bulan untuk hasil yang perfect lah atau hasil yang maksimal. Nah, jadi buat yang belum tahu apa itu metode mencangkok, jadi metode mencangkok itu metode perbanyakan vegetatif atau membuat bibit baru dari jenis yang sama. Eh, Baiklah, di sini saya membawa hasil eksperimen dari saya yang saya lakukan selama kurang lebih waktu 2-3 bulan tadi. Saya akan ambil dulu hasil dari eksperimen saya tadi. Nah, jadi ini adalah hasil dari eksperimen saya dengan metode mencangkok tadi. Saya memilih jenis bunga karet kebo. Karet kebo atau jenisnya ini saya dapatkan di kampung saya. Nah, ini ada akar-akarnya. Nah, ini adalah hasil final dari eksperimen yang saya lakukan selama waktu 2 sampai 3 bulan tadi. Untuk video tutorialnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Itu saya sudah dokumentasi dari awal sampai selesai saya melakukan eksperimen ini. Sekian, terima kasih. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ialah menyayat atau mengelupas bibit batang tumbuhan yang akan kita cangkok ya teman-teman. Nah, perlu diperhatikan mengelupas atau menyayat batang yang akan kita cangkok ini jangan terlalu tipis dan juga jangan sampai kambium atau getahnya masih melekat di batang tersebut karena getah yang masih melekat akan menggagalkan jaringan
yang akan kita cangkok di batang tersebut ya teman-teman. Dan juga setelah kita menyayat atau sudah mengelupas tadi, kita tunggu dalam waktu 1 atau 2 hari untuk hasil yang maksimal. Nah, ini adalah hasil setelah 2 hari pengeringan untuk hasil yang maksimal. Ini terlihat batangnya telah mengering yang saya sayat kemarin, dan juga kambiumnya atau getahnya telah hilang. Dan jangan lupa untuk menyayat-nyayat lagi atau mengesek-esek lagi batang yang telah kita keringkan selama 2 hari tadi ya teman-teman, agar akarnya tidak terhalang untuk tumbuh ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan tanah dan box untuk menutupi tanaman yang kita sayat tadi teman-teman. Dan untuk pemilihan tanahnya, jangan tanah yang kering ya teman-teman, harus dengan tanah yang humus atau lembab. Dan yang terakhir ialah kita menutup sayatan atau kerekan yang telah kita lakukan dengan box berisi tanah yang kita siapkan tadi ya teman-teman. Dan setelah itu kita ikat dengan kawat ataupun tali agar box tadi erat, agar tanahnya tidak jatuh dan juga tanamannya tidak layu ya teman-teman, agar tetap berdiri selama kurun waktu lebih 2-3 bulan. Dan perlu diperhatikan jangan sampai lupa untuk menyiram tanamannya. Nah, ini adalah hasil dari penantian 2-3 bulan. Hasil dari eksperimen yang telah saya lakukan kemarin ya teman-teman. Ini lihat itu ada akarnya telah banyak tumbuh di box tanah yang saya letakkan kemarin. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.